adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kakak baik dan sukacita. Adik-adik gimana kabarnya? Baik dan sukacita kan? Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Masih ada yang nggak berdoa ya? Nggak kan? Semuanya udah berdoa? Bagus. Siapa tadi pagi juga udah sarapan? Sama kakak juga udah sarapan. Berarti kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 19 ayat yang pertama dan yang ketujuh, Yang Maha Kasih. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami hingga pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dan Tuhan boleh mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebentar juga kami akan mendengarkan cerita dari Kakak Layan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Kakak Layan yang akan memberitakan firman agar boleh selalu bijaksana dalam memberitakan firman. Juga untuk kami agar kiranya roh hikmat kebijaksanaan boleh ada dalam hati kami sehingga kami bisa mendengarkan cerita Kakak Layan dengan penuh hikmat. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Kakak harap adik-adik bisa duduk dengan tenang, dengan diam, dan fokus mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Selamat mendengarkan. Hai adik-adik, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali nih kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik pada pagi hari ini? Baik dan sukacita tentunya ya. Sama seperti Kak Tasya. Kak Tasya juga baik, sehat dan sukacita. Sudah tidak sabar nih mau cerita dengan adik-adik. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman? Yuk, Alkitabnya dibuka dulu. Bacaan hari ini terambil dari Kitab Ibrani. Kitab Ibrani ini perjanjian lama ya. Lama atau baru? Iya betul, perjanjian baru, pinter. Berarti adik-adik masih fokus ya, jadi tahu nih Ibrani perjanjian baru. Kita buka Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Kak Tasya mengundang adik-adik untuk berdiri, kita akan baca bersama-sama ya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat,
sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, Kak Tasya mau nanya nih. Adik-adik pernah nggak sih merasa bosan harus terus-menerus memakai masker? Atau terus-menerus mencuci tangan begitu? Pernah nggak sih? Nah, ketika adik-adik bosan ya, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik tetap pakai masker atau ya udahlah, sekali-sekali nggak usah pakai begitu? Ini kalau ketika bepergian ya, ketika keluar rumah gitu. Pernah nggak sih seperti itu? Wah, jangan sampai ya adik-adik jadi tidak pakai masker ya keluar rumah, karena itu sama aja kita tidak patuh pada peraturan yang ada. Apalagi di kondisi saat ini mengharuskan kita untuk benar-benar patuh pada peraturan yang ada, yaitu tetap menjaga 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau adik-adik bosan ya mungkin wajar, tapi kalau adik-adik sampai tidak melakukannya, tidak patuh, wah itu berbahaya sekali adik-adik. Nah, adik-adik, berbicara tentang patuh, kita belajar dari Alkitab, satu tokoh di mana dia benar-benar patuh. Patuh dalam artian dia jalani sampai selesai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Adik-adik tahu siapa? Nah, ini dia gambarnya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan di mana ia benar-benar patuh pada perintah Bapa. Bukan hanya patuh ya, tapi dia benar-benar lakukan gitu. Jadi tidak cuma iya tapi tidak dilakukan. Iya dan dilakukan. Itu adalah Tuhan Yesus. Seperti yang kita tahu ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu karena perintah dari Allah Bapa. Allah Bapa melihat manusia sungguh berdosa, mendukakan hatinya. Lalu Allah Bapa memerintahkan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, untuk mengabarkan kabar baik, dan juga menebus dosa manusia. Sekalipun Tuhan Yesus harus menghadapi perjalanan yang berat ya, sampai harus melewati peristiwa di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus tetap patuh dan menjalankan apa yang harus dia lakukan. Meskipun dia juga merasa takut, dia juga merasa sedih gitu ya. Seperti yang kita tahu kan, Tuhan Yesus juga berdoa kepada Bapa. Ia mengungkapkan isi hatinya, ia menyatakan kesedihannya. Karena apa? Karena itu bukan hal yang mudah ya adik-adik. Kalau kita lihat filmnya ya, kalau kita kan sekarang cuma bisa melihat nonton dari film ya, selain dari Alkitab, kita aja melihatnya mengerikan gitu peristiwanya. Nah, mungkin kita sendiri pun tidak akan sanggup gitu ketika harus menjalani, kita diberikan tugas dan harus menjalani itu. Tapi Tuhan Yesus tetap memilih patuh dan melakukannya sampai akhir. Nah, itulah yang harus kita teladani adik-adik. Kita harus mencontoh bagaimana Yesus sungguh-sungguh patuh kepada perintah Allah. Jauh lebih sulit ya daripada kita harus pakai masker ketika keluar ya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingin apa yang harus Tuhan Yesus hadapi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau patuh terhadap peraturan. Sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat yang baik, kita harus patuh dengan peraturan-peraturan yang ada. Contoh kecilnya, kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ketika adik-adik berjalan nih, naik kendaraan bersama orang tua, adik-adik kan tahu ya, misalnya ada tulisan P coret, itu kan artinya tidak boleh parkir. Nah, adik-adik ketika nanti misalnya mama papa parkir ya, adik-adik harus mau ingatin gitu. Jadi adik-adik paham, adik-adik juga mau patuh terhadap peraturan yang ada. Tahu nih, misalnya lampu merah ya, ketika lampunya merah ya kita harus berhenti, jangan diterobos. Kenapa? Karena ketika nanti kita terobos bisa
kecelakaan, ada hal buruk terjadi. Begitu ya adik-adik. Jadi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita itu kita harus patuhi dan kita harus lakukan. Itu ya tadi contohnya kalau kita sebagai masyarakat ya, sebagai warga negara yang baik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga patuh terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita harus saling mengasihi, ya kita lakukan. Kita harus saling mengasihi, kita tidak pilih-pilih teman dalam berteman ya, karena semua orang adalah ciptaan Tuhan, begitu ya. Itu kita sama aja mematuhi perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Kita mendengarkan kata orang tua, itu juga kita sama aja menghormati orang tua seperti yang Tuhan firmankan. Begitu ya adik-adik. Dengan demikian, dengan kita patuh, itu tandanya kita juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Sama seperti Yesus yang patuh kepada Bapa, karena ia sungguh-sungguh mengasihi Bapa dan juga dia mengasihi kita. Dia tidak ingin kita umat yang berdosa ini binasa, sehingga ia rela mati di kayu salib. Demi siapa? Demi kita, karena dia sayang sama kita. Jadi adik-adik, tetaplah menjadi pribadi yang patuh, yang dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Adik-adik, Kak Tasya berharap firman hari ini boleh terus menguatkan kita ya, untuk tetap patuh, untuk tetap taat dengan peraturan yang ada. Ingat untuk tetap pakai masker ya, untuk tetap cuci tangan, untuk tetap menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, dan terlebih patuh terhadap firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Gimana tadi ceritanya adik-adik? Bagus kan? Harapannya adik-adik bisa meneladani apa yang diberitakan Kakak Layan melalui firman pada pagi hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 37, ayat yang pertama dan yang keempat, sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang baik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman dan mengumpulkan persembahan. Saatnya kita akan menutup ibadah dengan berdoa. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh memuji nama-Mu, biarlah itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Kami juga sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat terus mengingat dan melakukan apa yang Engkau firmankan Bapa. Kami dapat menjadi pribadi yang patuh dan taat kepada peraturan, terlebih taat kepada firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa, untuk keluarga kami terkasih, untuk orang tua kami, Papa dan Mama, Tuhan yang memberkati mereka dalam pekerjaan, Tuhan lindungi, Tuhan beri kesehatan dan kekuatan, serta sukacita Tuhan dalam mereka membesarkan kami anak-anaknya. Biarlah kami juga dapat menjadi anak-anak yang dengar-dengaran pada orang tua, yang mau terus mendoakan orang tua kami, dan kami dapat menjadi anak-anak yang hidup rukun dalam satu keluarga kami. Kami hidup rukun dengan kakak, abang, dan juga adik kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB Zebulon Batam, yang sampai saat ini kami masih terus beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan yang kiranya memberkati Ibu Pendeta,
para majelis, dan juga kami para jemaatnya. Biarlah sekalipun kami terpisah, kami dapat terus bertumbuh melalui ibadah online ini Bapa. Kami bersyukur kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, sekalipun harus melalui media YouTube Bapa. Tapi Bapa, kami percaya, kami yakin Engkau sedang bekerja untuk memulihkan kondisi saat ini. Dan biarlah juga kami dapat terus-menerus dan tidak bosan-bosan mendoakan agar kondisi ini cepat berlalu Bapa. Kami dapat kembali lagi beraktivitas seperti sebelum pandemi ini ada. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati baik pemerintah, para tim medis, dan juga kami masyarakat agar dapat terus bekerja sama untuk mematuhi protokol kesehatan, dan juga bagi pemerintah juga Tuhan, agar mereka Engkau berikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan juga membuat peraturan-peraturan yang dapat menanggulangi pandemi ini Tuhan. Begitupun dengan para tim medis, Engkau yang memberkati baik para dokter, perawat dalam mengobati dan juga merawat pasien yang terpapar virus corona. Begitu juga dengan para pasien, Engkau yang memberkati mereka dalam proses penyembuhan dan pengobatan yang mereka lalui. Berkati baik obat maupun makanan dan minuman yang mereka konsumsi Bapa. Dan juga kami Bapa, agar kami juga dapat terus menjaga diri kami masing-masing dan juga tidak lupa mengingatkan orang-orang sekitar kami untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang masih terus kami laksanakan juga secara online. Tuhan yang memberkati guru dan juga kami para murid agar dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, baik itu di sekolah, di gereja, maupun di lingkungan rumah. Tuhan yang memberkati mereka dalam aktivitas mereka dan memberkati keluarga mereka. Untuk teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka panjang umur, kesehatan, dan memberkati setiap doa dan harapan mereka di usia yang baru ini Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang sudah melayani melalui video pada hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai mereka dalam pekerjaan, studi maupun kuliah mereka. Biarlah Engkau juga terus memberkati dan memberikan sukacita mereka agar dapat terus bersemangat dalam memberikan video-video yang dapat memberkati kami dan juga untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Tuhan berkati, Tuhan jamah persembahan kami agar dapat dipergunakan dengan baik dan bertanggung jawab untuk pelayanan-Mu di gereja kami Bapa. Bapa yang baik, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Biar kiranya Bapa semakin hari Engkau semakin mengubahkan kami serupa dengan Engkau Bapa. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye adik-adik.